A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Imamul Insan, SPSI MSI. Saat ini saya sebagai dosen di program studi psikologi Fakultas Psikologi dan Humaniora Universitas Teknologi Sumbawa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menunjukkan penilaian deskripsi diri dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Sesuai dengan keilmuan saya sebagai seseorang dalam keilmuan psikologi, selaras dalam hal tersebut, saya memiliki beberapa pengalaman dalam riwayat mengajar. Saya pernah mengampu beberapa mata kuliah seperti psikologi sosial, psikologi lintas budaya, psikologi komunitas, metode penelitian kuantitatif psikologi, dan statistik 1. Dalam penilaian deskripsi diri unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran, saya akan menyampaikan mengenai mata kuliah yang saya ampu pada program studi psikologi, yaitu psikologi sosial. Psikologi sosial merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Saya akan menyampaikan deskripsi mengenai mata kuliah psikologi sosial. Mata kuliah psikologi sosial termasuk dalam mata kuliah keilmuan dan keterampilan. Mata kuliah ini pada dasarnya hendak menjelaskan secara mendalam mengenai konsep dasar hubungan dengan sesama manusia, baik mengenai pengetahuan, pengertian, tujuan, berbagai pendekatan dalam psikologi sosial yang didapatkan dari berbagai teori dan pandangan tokoh-tokoh psikologi sosial yang berbeda-beda. Dalam mata kuliah psikologi sosial terdapat beberapa pokok bahasan yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Di antaranya pengantar psikologi sosial, perilaku sosial, pengaruh sosial, hubungan interpersonal, perilaku menolong, perilaku dalam kelompok, diri, persepsi sosial, sikap dan perubahan sikap, prasangka sosial, dan agresi. Capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah psikologi sosial ini telah tersusun dan tersaji di dalam rencana pembelajaran semester, yaitu mampu menguasai konsep dasar dan teori psikologi untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai gejala psikologi pada individu, kelompok, dan komunitas. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah psikologi sosial, yaitu mahasiswa mampu menganalisis permasalahan pada individu, kelompok, dan komunitas. Selanjutnya akan saya jabarkan terkait tentang teknik pembelajaran yang saya berikan dalam mata kuliah psikologi sosial kepada mahasiswa. Dalam melaksanakan pengajaran, saya menggunakan 3 aspek teknik dalam pembelajaran, yaitu yang pertama delivery, yang kedua interaction, yang ketiga assessment atau dapat disingkat menjadi DIA. Yang pertama akan saya sampaikan itu terkait tentang delivery. Delivery yakni teknik penyampaian dalam pembelajaran, lalu interaction yaitu teknik dalam memberikan informasi yang kemudian diterima dan ditanggapi oleh mahasiswa. Dan yang terakhir, assessment merupakan teknik mengukur dan menilai hasil dari pembelajaran mahasiswa. Penerapan aspek DIA tercermin dalam pembelajaran diantaranya delivery. Dalam penyampaian materi, saya menggunakan referensi dari buku yang relevan dalam mata kuliah psikologi sosial. Di antaranya, yang pertama,
Psikologi Sosial edisi ke-12 karya Taylor, Peplau, dan Search. Yang kedua, Psikologi Sosial edisi ke-5 jilid kedua karya Search, Friedman, dan Peplau. Selanjutnya, Psikologi Sosial karya Sarlito Sarwono, dan yang terakhir, Psikologi Sosial Suatu Pengantar karya Sugeng. Metode pembelajaran yang saya gunakan di dalam kelas cukup beragam, menyesuaikan dengan topik materi yang saya sampaikan dalam perkuliahan. Di antaranya, ceramah, diskusi tanya jawab, cooperative learning, serta problem-based learning untuk melatih mahasiswa dalam berpikir kritis, menyikapi permasalahan sosial yang ada saat ini. Dalam aspek pembelajaran interaction, saya berinteraksi langsung secara tatap muka dengan mahasiswa dan juga memanfaatkan aplikasi pembelajaran atau yang dikenal dengan Learning Management System. Beberapa Learning Management System yang digunakan yaitu terdapat Google Classroom, selanjutnya ada WhatsApp, dan Kahoot. Google Classroom biasa saya gunakan yaitu di mana saya dapat berbagi informasi mengenai perkuliahan dengan mahasiswa untuk absensi serta memberikan penilaian tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. WhatsApp saya gunakan sebagai media berkomunikasi dengan mahasiswa mengenai perkuliahan, dan Kahoot saya gunakan sebagai media untuk sesi kuis. Dalam aspek pembelajaran asesmen, saya dapat mengukur dan memberikan penilaian sesuai dengan kontrak belajar yang disepakati bersama saya dengan mahasiswa dalam portal akademik atau Siaka, di mana dalam kontrak belajar terdapat bobot presentase penilaian dalam hal kehadiran, tugas, nilai ujian tengah semester, dan juga nilai ujian akhir semester. Demikian video penilaian deskripsi diri dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar adik-adik? Baik. Tetap semangat ya, mesti siang hari ya. Senang lagi kita bisa berjumpa di mata kuliah Psikologi Sosial untuk pertemuan di hari ini, yang mana di pertemuan ini kita akan masuk ke dalam materi perilaku sosial. Adalah sebagai kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu materi pengantar psikologi sosial. Namun dalam berfaedahnya perkuliahan kita dan bermanfaat bagi bersama, ada baiknya juga kita berdoa terlebih dahulu supaya berkah ya kuliah kita hari ini. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Baik, berdoa. Saya. Oke, di materi pekan lalu terkait pengantar psikologi sosial, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, maka saya saja yang bertanya ya. Coba sih Mi, apa sih psikologi sosial itu Mi? Ilmu yang mempelajari tentang hubungan seseorang dengan orang yang lain. Oke, mantap. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Asmi mungkin? Kalau menurut saya Pak, psikologi sosial itu tadi kalau nambahin kan tadi kalau kata sini hubungan antara orang lain ya Pak. Kalau ini mungkin orang lain dengan lingkungan. Orang lain dengan lingkungan. Oke, semuanya benar ya, tidak ada yang salah. Yang terpenting adalah hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam kelompok, dan itu berada dalam lingkungan yang sama. Oke, next. Masuk kita ke dalam materi hari ini terkait tentang perilaku sosial. Nah,
Jadi dalam materi ini output yang akan kalian dapatkannya itu pertama, ketepatan mengklasifikasi tentang perilaku sosial. Dan yang kedua, ketepatan mengklasifikasi batasan perilaku sosial dalam paradigma psikologi dengan bidang ilmu sosial lainnya. Selanjutnya, ketepatan mengklasifikasi karakteristik perilaku sosial. Dan yang terakhir, ketepatan mengklasifikasi gejala perilaku sosial yang abnormal. Nah, jelas ya, 4 hal yang dapat kalian dapatkan dari materi di perilaku sosial hari ini. Terlebih yang menarik yaitu tentang poin keempat yang abnormal. Karena rasa-rasanya banyak sekali perilaku yang menyimpang atau yang mengarah kepada sisi abnormal. Ada bisa menebak apa saja? Tawuran? Benar tadi tawuran? Pembegalan? Ada lagi? Perilaku sosial, perilaku yang menyimpang atau yang abnormal. Pencurian? Oke, apa? Oke, seperti pemegalan yang ramai di Sumbawa ya. Oke, mantap. Bisa kita lanjut? Next, masuk kita kepada pengertian dari perilaku sosial. Menurut Baron dan Bernadette pada tahun 2012, perilaku sosial adalah aktivitas fisik dan psikis seseorang terhadap orang lain atau sebaliknya dalam rangka memenuhi diri atau orang lain yang sesuai dengan tuntunan sosial. Nah, bisa kita lihat sini, berarti aktivitas karena dia berupa perilaku. Aktivitas dan pasif perilaku itu sama hal seperti verbal dan non verbal. Verbal bekerja, non verbal tidak bekerja. Nah, itu sama aja dengan dia untuk memenuhi dirinya. Apa saja yang harus terpenuhi, maka dia akan melakukan aktivitas fisik dan aktivitas psikis. Seperti itu. Dengan adanya tuntutan sosial. Tuntutan sosial ini yang menjadi sebuah norma dalam masyarakat yang mana ada yang harus dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Itu yang menurut Baron dan Bernadette. Yang kedua, menurut Levin tahun 1999. Perilaku sosial akan terbentuk dari adanya suatu interaksi dan lingkungan yang mempengaruhi bagi perilaku seseorang. Nah, ini dia akan terbentuk dari adanya interaksi. Setelah ada interaksi, maka bisa dikatakan terdapat perilaku sosial. Itu sama saja seperti menanyakan kabar. Atau dari yang mulanya saling whatsappan bertanya, besok pagi pergi dengan siapa ke kampus? Sendirian ke? Boleh nebeng? Boleh. Nah, terjadilah yang dinamakan interaksi yang mengakibatkan adanya perilaku sosial. Ya, karena kenapa? Dia harus terpenuhi kebutuhannya kita untuk dapat ke kampus. Yang mana ketika saat itu kendaraan kita sedang mengalami masalah. Dan interaksi dulu ya intinya. Tanpa ada interaksi, maka tidak akan ada perilaku sosial. Jelas di sini? Jelas, Pak. Oke. Next, kita masuk ke faktor-faktor pembentuk perilaku sosial. Ada berapa? 5. Yang pertama ada apa adik-adik? Sosiologis. Yang kedua? Biologis. Yang ketiga lingkungan. Dan keempat? Budaya. Serta yang kelima adalah sosiologis. Nah, yang terkait dengan sosiologi. Sosiologi adalah hubungan seseorang dengan orang lain dalam sebuah lingkungan. Perubahan tingkah laku seseorang bisa terjadi karena pengaruh lingkungan sosial. Misalnya lingkungan pergaulannya, di mana dia berada dalam menjalin hubungan sosial, maka akan membentuk perilakunya. Individu
individu bergabung dengan kelompok gangster contoh, maka akan bentuk perilakunya menjadi gangster. Itulah dia. Individu bergabung dengan individu lain dalam sebuah kelompok remaja masjid, maka akan membentuk perilaku individu tersebut menjadi religius karena berada dalam lingkungan yang sesamanya. Itu dia. Biologi. Keadaan seseorang di mana turut mempengaruhi perkembangan kepribadian atau tingkah laku seseorang. Nah ini katanya sudah dengan yang Sigmund Freud yaitu psikoanalisa. Lingkungan. Dan selanjutnya ada budaya. Ini adalah sebuah contoh kedisiplinan yang terjadi di individu di negara Jepang yang sangat menjunjung tinggi disiplin. Psikologis. Nah, kepribadian atau tingkah laku seseorang dapat juga dipengaruhi oleh faktor psikologis. Misalnya temperamen, perasaan, dorongan, dan minat. Nah, faktor psikologis. Seperti tadi, saya sepertinya harus nih bergaul dengan anak-anak yang memang lama di remaja. Supaya kenapa? Mengisi waktu yang positif, dapat mendekatkan diri dengan agama dan lain sebagainya. Sama hal seperti bergabung dengan kelompok pang contoh. Karena jimat terjadi anak pang itu adalah sosok seseorang yang sangat keren. Rambutnya tajam ke atas, ya. Tatuan, baju robek-robek, tidak pernah mandi, dengan rambut dan sebagainya. Di matanya dia itu adalah sesuatu yang keren, sehingga dia pun memiliki minat untuk bergabung bersama anak-anak pang yang lain. Adanya juga perasaan dan dorongan yang membentuk perilaku sosial seseorang. Oke, kita next ya. Setelah tadi kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja, maka dalam materi perilaku sosial akan dibahas menjadi dua bagian. Nah, dua bagian itu yang pertama adalah altruisme dan yang kedua pro-sosial. Jelas ya? Altruisme dan pro-sosial. Atau kalian pernah mendengar dua kata ini sebelumnya? Pernah, tapi lupa L. Oke, Ruhani mungkin pernah? Belum pernah. Oke, jadi di mata kuliah kita hari ini yang kita bahas ya. Nah, definisinya, altruism adalah suatu tindakan sukarela yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Nah, jadi altruism itu adalah sifat atau suatu tindakan sukarela yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan. Ya, oke, membantu tanpa pamrih. Ikhlas sebenarnya. Apapun aja dengan sukarela melakukannya tanpa mengharapkan adanya imbalan. Lalu, seperti apa contohnya kira-kira? Penggalangan dana. Lalu apa lagi? Basarnas, ya. Relawan. Ya. Relawan. Ya. Relawan. Relawan bencana alam. Membantu membangun masjid. Oke, gotong royong membangun masjid. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Antar jemput teman. Antar jemput teman, membantu sukarela ya. Tanpa mengharapkan imbalan. Kira-kira masih berlaku nggak ya zaman sekarang? Bersyukur ada mungkin temannya kebaikan. Dan selanjutnya adalah perilaku pro-sosial, yaitu segala bentuk tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk menolong orang lain tanpa memperdulikan motif si penolong. Kira-kira apa contohnya? Sedekah masuk
depan. Ada lagi? Tanpa memperdulikan motifnya. Jadi benar-benar membantu dah. Selain memberikan zakat, ada lagi melayat. Oke. Relawan masuk juga. Apa? Organisasi. Oke, mantap. Lantas, setelah kalian memahami definisinya dan mengetahui beragam contohnya, ada atau tidak perbedaan di antara keduanya? Ada. Apa sini? Oke, mantap. Terima kasih. Jelas ya untuk definisinya? Kita lanjut ya. Nah, lantas perilaku sosial dalam psikologi sosial lebih mendalami terkait tentang helping behavior atau perilaku menolong. Lantas apa sih yang paling mendasari kita untuk menolong orang lain? Ternyata ada beberapa pandangan. Yang pertama, yaitu pandangan sosio-biologis. Altruism merupakan bagian dari sifat manusia yang ditentukan secara genetik. Nah, tadi altruism, tindakan sukarela menolong atau membantu orang lain tanpa pamrih. Artinya itu sudah bermaksud dalam gen manusia. Jadi adik-adik, tidak ada gitu. Yang kedua yaitu evolusi sosial. Perilaku prososial menjadi bagian dari norma sosial. Ada 3 norma yang mempengaruhi perilaku munculnya prososial. Yang pertama apa, Bang? Tanggung jawab sosial, Pak. Yang kedua, Timbal balik. dan yang ketiga, Keadilan sosial. Oke, keadilan sosial. Mantap. Adanya tanggung jawab sosial yang mana kita sudah dibantu, maka haruslah membantu. Itu yang dimaksud dengan tanggung jawab. Apabila kita tidak dibantu, maka harus tidak kita membantu. Harus. Tadi ingat yang pertama, pandangan sosio-biologis bukan saya. Suka sama hal dengan timbal balik dan keadilan sosial, semuanya sama di mata Tuhan. Maka mengapa kita harus membedakan? Ini jelas ya. Nah, evolusinya. Nah, model menolong menurut Latani dan Berley yang mendasari keputusan seseorang untuk menolong. Yang pertama, sudah pasti adanya perilaku sosial disebabkan munculnya sebuah keadaan yang mendasari kita membantu orang lain. Jikalau tidak ada keadaan yang harus kita tolong, maka pasti kita tidak akan menolong. Karena di sini melihat seseorang peristiwa atau situasi yang membutuhkan pertolongan. Karena kita akan membuat sebuah decision making atau pengambilan keputusan. Sebelumnya kita menginterpretasikan dulu peristiwa tersebut sebagai suatu keadaan yang membutuhkan pertolongan atau tidak. Itu dia. Lalu setelah kita menginterpretasikan apakah butuh ditolong atau tidak, masuk kepada yang tadi, mengasumsikan tanggung jawab sosial. Harus tidak bisa nolong, kasihan kalau tidak ditolong nanti bla bla bla. Kalau memang butuh, tapi jika tidak butuh, ya sudah, semoga semuanya baik saja. Oke itu. Kemudian memutuskan bagaimana memberikan pertolongan apabila memang harus ditolong. Dari terakhir, maka berakhir pada keputusan menolong. Dan bisa kasih contoh satu kejadian semuanya masuk yang itu. Ada nggak? Semisal
adik-adik menemukan sebuah keadaan ini. Contohnya ya, adik-adik lagi di lampu merah. Kan otomatis bisa orang berjalan ya. Di pinggir jalan, adik-adik melihat ada seorang kakek dan nenek yang ingin menyeberang. Apa yang akan kalian lakukan? Menolong. Berarti poin pertama yang paling atas berbuat nunggu. Selanjutnya, poin kedua, bagaimana kalian melihat situasi tersebut? Oke, dengan cara apa dan sebagainya gitu ya. Karena ini posisi lampu merah. Jadi ada kesempatan bagi si kakek dan nenek untuk menyeberang. Lalu akan kalian tolong atau tidak? Tolong. Mengasumsikan itu sebagai tanggung jawab. Karena kalian masih muda gitu ya, masihlah bisa menolong si kakek dan nenek untuk menyeberang. Nah, memutuskan bagaimana memberikan pertolongan, yaitu di apa namanya dia? Iringi. Kalian tuntun ke si kakek dan nenek itu untuk menyeberang, maka itu adalah kalian mengambil keputusan untuk menolong. Jelas? Jelas. Nah, ada lagi nggak? Apa? Oh, membantu seseorang di atas motor yang kehabisan bensin. Nah, gimana nih Pak? Oke. Apakah orang yang tidak di sekitarnya ya? Atau sejauh mana jarak biasanya eceran atau jauh dan dekat? Lalu mengambil keputusan untuk menolong. Oke, sampai sini jelas adik-adik? Jelas. Nah, ini adalah tugas individu terkait tentang materi hari ini yang akan kalian kumpulkan pekan mendatang. Nah, jadi yang pertama, cari artikel di media elektronik mengenai perilaku sosial individu dan kelompok. Banyak ini, banyak adik-adik, kalian searching aja di Google itu ketemu. Terus yang kedua, kalian analisa artikel tersebut berdasarkan faktor-faktor pembentuk perilaku sosial. Dan yang ketiga, hubungkan jawaban pada nomor 2 berdasarkan alur menolong dari miliknya Kakane dan Darling. Jelas? Jelas. Oke adik-adik, apabila tidak ada yang tanyakan lagi, terima kasih atas perhatiannya yang hadir di hari ini ya. Semoga kalian bermanfaat ya. Kita insya Allah berjumpa lagi di pekan mendatang. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.